Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Catur Sekawan. Kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan yang kami buat. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya Raffi Raihan dan bersama teman saya, tiga teman saya. Yang pertama adalah Cindy Rismayanti, yang kedua adalah Farah Nifa, dan yang ketiga adalah Rahma Wijayaningsri. Nah, untuk pembahasan pertama mengenai latar belakang. Nah, dasar gagasan usaha kami adalah di saat masa modern seperti ini, semakin meningkatnya konsumsi akan pangan dan juga semakin mudahnya seseorang bila ingin membeli sesuatu dari jajanan yang pedas, gurih, asin, manis, asam, ataupun yang lain pun, dari situ kami ingin mengangkat minuman tradisional yang sudah cukup lama dilupakan oleh masyarakat, yaitu jamu. Nah, jamu sendiri di mata masyarakat adalah minuman yang pahit, minuman yang tidak enak. Padahal khasiat dari jamu itu sendiri sangat banyak, apalagi untuk tubuh. Nah, dari situ pun kami berpikir untuk melakukan bisnis ini dengan mengubah bentuk dan menambah cita rasa kepada jamu agar sesuai dengan minat konsumen sekarang. Dan kami memilih untuk menjadikan jamu tersebut adalah sebuah permen, karena dapat dimakan kapanpun dan dimanapun. Dan juga setiap kalangan dapat memakannya. Nah, permen sendiri kebanyakan adalah permen yang manis, asam, mint, adapun permen jahe yang memiliki manfaat tertentu. Tetapi untuk permen jamu ini sendiri baru, sehingga menjadi usaha yang menarik, karena belum ada pesaingnya. Dan juga kami ingin mengubah mindset mengenai jamu itu sendiri, bahwa jamu itu enak loh, jamu itu banyak manfaatnya, sehingga anak-anak atau remaja tidak perlu dipaksa, tidak suka dengan jamu, seperti itu. Nah, untuk prospek pasar sendiri, eh, yang kami tuju adalah semua kalangan, karena dari orang tua ataupun anak-anak, karena produk kami aman untuk dikonsumsi untuk semua kalangan. Juga produk kami memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Nah, tapi kami lebih fokuskan kepada anak-anak dan juga remaja, karena balik lagi kepada latar belakang tadi bahwa kami ingin mengubah mindset anak-anak dan remaja mengenai jamu itu sendiri, agar jamu tidak dihindari oleh anak-anak dan remaja. Nah, ada manfaat ekonomi dan sosial. Untuk manfaat ekonomi dari perusahaan kami adalah yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru. Yang kedua adalah mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga adalah mendapat keuntungan dari nilai jual barang tersebut. Nah, untuk manfaat sosial sendiri, kami ada tiga. Yang pertama adalah menambah relasi teman ataupun bisnis. Yang kedua adalah menjalin kerjasama antar anggota, dan yang ketiga adalah membantu masyarakat sekitar di lingkungan kami. Nah, di sini ada visi, misi, dan tujuan. Untuk visi sendiri, visi dari Catur Sekawan adalah menjadi perusahaan permen jamu yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta menjadikan Catur Sekawan ini sebagai cemilan kekinian yang memiliki ciri khas tersendiri dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Untuk menunjang visi tersebut, kami memiliki misi, 5 misi. Yang pertama adalah mengembangkan produk berbahan baku herbal yang rasional, aman, dan juga jujur. Yang kedua adalah mengenalkan Catur Sekawan sebagai permen jamu pertama di lingkungan sekitar Bandung. Dan yang ketiga adalah melakukan inovasi berkelanjutan pada setiap rasa dan manfaat dari Catur Sekawan itu sendiri. Nah, yang keempat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat. Dan yang kelima adalah mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan. Dan tujuan dari Catur Sekawan sendiri adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan serta permintaan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mensejahterakan masyarakat. Dan yang ketiga adalah mendapatkan keuntungan secara finansial maupun sosial. Nah, selanjutnya mengenai strategi pemasaran pesaing akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini ada
strategi pemasaran dari pesaing, yaitu ada tolak angin dan ginger bond. Tolak angin adalah produk obat herbal yang berasal dari Indonesia. Obat herbal ini dapat bermanfaat untuk meredakan masuk angin, badan terasa dingin, perut mual, dan tenggorokan kering. Tolak angin yang memiliki kemasan berwarna kuning dan berbentuk cair, dan ada juga yang berbentuk permen. Diproduksi oleh PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, yang pada awalnya merupakan industri rumahan yang kemudian berkembang secara perlahan menjadi sebuah perusahaan yang besar dan terkenal hingga saat ini. Lalu, ada ginger bond. Ginger bond adalah permen jahe yang kaya akan rasa baik untuk tubuh. Diolah dari jahe asli yang menghadirkan sensasi cita rasa nan unik dan nikmat. Ginger bond diproduksi oleh PT Agel Langgeng. Agel Langgeng memproduksi ginger bond pada tahun 1999, sebuah permen jahe modern yang menciptakan kategori permen jahe, yaitu espresso. Permen kopi pertama dengan isi di tahun 2004, yaitu Bounty Green, permen teh hijau pertama dengan isi lemon di tahun 2008. Next, Rapi. Lalu di sini ada harga dari pesaing. Yang pertama ada tolak angin. Untuk harga tolak angin sendiri dimulai dari 3.000 per saset. Dan untuk ginger bond memiliki harga mulai dari 9.500 per saset. Dan untuk promosi, tolak angin mempromosikannya dengan memasang iklan melalui televisi dan juga promosi di beberapa media lainnya. Dan untuk ginger bond, yaitu dengan memasang iklan melalui media sosial. Distribusi sendiri dilakukan dari tolak angin dengan memasok produk ke beberapa supermarket dan warung kecil. Dan untuk ginger bond, pendistribusian ginger bond dilakukan dengan memasok produk ke beberapa supermarket. Next. Lalu di sini ada rencana strategi pemasaran dari Catur Sekawan. Nah, yang pertama ada produk. Jenis produk yang kami jual adalah jamu yang berwujud permen dengan berbahan herbal alami seperti kunyit, jahe, dan daun mint, dan bahan tambahan seperti rasa modern, yaitu green tea dan brown sugar. Untuk harga sendiri, kami dari Catur Sekawan memulai dari harga 55.000 per satu toples yang berisi 10 saset, yang dari satu sasetnya yaitu berisi 5 pieces permen dengan harga Rp6.000. Dan untuk promosi, produk Catur Sekawan dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Line, Twitter, lalu Facebook. Selain itu juga kami melakukan promosi secara langsung kepada calon pembeli, yaitu dengan mempromosikan di pasar dan sejenisnya. Dan untuk distribusi sendiri, yaitu kami memasarkan produknya di e-commerce. Lalu kami belum berencana memiliki toko atau tempat penjualan yang tetap, tetapi kami merintis usaha ini dengan memanfaatkan pasar online yang saat ini telah banyak membuka peluang usaha untuk anak muda. Selain itu, juga kami mempunyai warehouse sehingga pelanggan bisa berkunjung dan membeli langsung produk permen jamu yang kami buat. Next. Berikut adalah tabel dari budget penjualan selama 5 tahun ke depan dengan harga satuan dari permen jamu itu sendiri dan total dari penjualan setiap tahunnya. Untuk tahun pertama, kami menargetkan menjual dengan jumlah 800 dengan total harga yaitu Rp9.600.000. Dan tahun kedua, 900 penjualan dengan total harga Rp10.800.000. Lalu tahun ketiga, 1.100 dengan total penjualan Rp13.200.000. Dan tahun keempat, 1.150 dengan total harga Rp13.800.000. Lalu untuk tahun kelima, 1.250 dengan total harga Rp15 juta. Next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk produk dan operasi, di sini ada produk.
Kalau ciri-ciri dari produk kami itu dengan harga yang memang relatif murah, tetapi dengan khasiat yang baik bagi tubuh dan bisa dikonsumsi oleh anak yang di atas 3 tahun. Dan juga kita itu mempunyai 2 khasiat ya. Yang pertama itu buat daya tahan tubuh sama untuk penyakit untuk menambah nafsu makan. Lalu di sini juga ada 2 rasa yaitu brown sugar dan green tea. Nah, karena memang jamu itu sedikit peminatnya, jadi dengan adanya permen jamu ini kita mengharapkan sekali agar orang-orang bisa menyukai jamu bukan karena rasanya yang pahit, tapi yang manis dan mempunyai rasa yang berbagai macam. Lalu di sini ada proses distribusinya. Yang pertama itu kami melakukan survei untuk memilih bahan baku pembuatan permen jamu. Tentunya dengan harga yang masuk dalam budget kami dan tetapi tidak abal-abal ya, maksudnya mempunyai kualitas yang baik juga. Lalu kita menentukan menyeleksi supplier-supplier yang mau masuk ke produk kami. Lalu kami juga melakukan survei pasar dengan cara word of mouth untuk mencari referensi pasar yang bisa kami masuki. Lalu kami juga melalui relasi yang kami punya agar bisa masuk ke daerah-daerah yang terpencil juga. Lalu setelah melakukan survei, kami memilih beberapa tempat dengan 3 besar dan lebih melakukan seleksi lagi yang agar sesuai dengan kriteria pasar kami. Setelah mendapatkan pasar yang cocok dengan kriteria kami melakukan pemasaran juga melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Nah, di sini ada proses produksinya. Yang pertama itu bahan-bahannya ini kita buatnya untuk 800 pieces permen. Yang pertama itu ada 1 kg jahe, ada 1 kg kunyit, terus 0,08 gram daun mint, lalu ada 5,4 kg green tea, dan 8,1 kg brown sugar, lalu ada 0,08 gram kayu manis, lalu ada 1 galon air mineral atau setara dengan 19 liter. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita menggeprek jahe dan kunyitnya, lalu masukkan air 19 ml ke dalam panci besar, lalu dicampur sampai mendidih dengan kunyit, jahe, daun mint, dan kayu manis juga. Lalu setelah mendidih kita buang ampasnya, lalu kita rebus kembali sampai kental. Lalu di sini ada rencana produksi dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5 yang sebenarnya nggak terlalu konsisten juga ya naik tahapannya, tetapi kita membuat rencananya sedikit-sedikit, yang penting bisa masuk ke pasar dulu. Lalu selanjutnya next Raffi, di sini ada rencana pembelian bahan pelengkap sama bahan utama. Yang atas ini ada bahan utama dan yang bawah ini ada bahan pelengkap, dan ini sesuai sama rencana produksi yang sebelumnya, ada yang 800, 900, 1100, 1150 dan 1250. Next. Selanjutnya silakan. Dan yang selanjutnya di sini ada bentuk kepemilikan. Di sini untuk bentuk kepemilikan dari usaha yang kami rintis, kita memakai bentuk kepemilikan perseroan komanditer atau sering disebut dengan CV. Di mana CV ini merupakan persekutuan bisnis yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menyerahkan sekaligus mempercayakan uangnya untuk kemudian digunakan sebagai modal. Karena bisnis yang kami rintis ini didirikan oleh 4 orang, maka bentuk badan usaha yang paling tepat untuk saat ini adalah CV.
Keseluruhan anggota dari pendiri Catur Sekawan merupakan sekutu komplementer yang mana masing-masing menanamkan modal sebesar 15% karena anggota di sini bersedia menjadi pengelola manajemen perusahaan dan juga bertanggung jawab penuh dengan menjadikan harta pribadinya sebagai jaminan usaha yang didirikan. Dalam menjalankan suatu usaha, tentunya akan ada kekurangan dan juga kelebihan. Dalam menjalankan bentuk usaha CV ini mempunyai kelebihan antara lain syarat dan pendirian yang relatif mudah, kemampuan manajemen bisa lebih baik dan besar karena adanya anggota yang banyak, lalu besarnya kesempatan untuk berkembang dalam usaha, mudah mendapatkan sumber dana, dan juga memperoleh modal yang lebih besar dari anggotanya yang banyak. Sedangkan untuk kekurangannya itu sendiri, di sini sulit menarik kembali modal dan juga masing-masing dari anggotanya mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Next. Yang selanjutnya ada struktur organisasi. Di sini dalam sebuah organisasi, struktur organisasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan karena dengan adanya struktur organisasi, kita dapat memahami bagian-bagian lingkup kerja dari setiap anggotanya sehingga dapat mengembangkan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, untuk saat ini struktur organisasi kami masih terdiri dari 4 orang yang terlibat dalam pengelolaan bisnis ini. Kami yakin akan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja nantinya. Di sini untuk ketua dari pendiri Catur Sekawan ada Raffi Raihan, sedangkan untuk ketua divisi pemasaran ada saya sendiri, Farhanifa, ketua divisi produksi ada Cindy Rismayanti, dan untuk ketua divisi keuangan ada di Rahma. Next. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis perizinan. Di sini untuk jenis-jenis perizinan yang kami gunakan dalam membentuk usaha Catur Sekawan ini ada 6. Yang pertama, surat keterangan domisili usaha. Yang kedua, ada izin usaha dagang. Lalu ada surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, izin BPOM, dan yang terakhir ada kegiatan praoperasi dan juga jadwal kegiatan. Next. Yang selanjutnya ada kebutuhan inventaris kantor. Di sini untuk inventaris sendiri kita ada 2, ada operasional dan juga produksi. Untuk operasional kita ada handphone dan juga motor. Dan untuk inventaris produksi kita memiliki contohnya panci besar, kompor, loyang, pengaduk, penggiling, dan juga cetakan. Next. Dan di sini bisa dilihat ada tabel dari kegiatan praoperasional dan juga jadwal kegiatan. Di sini tahap pertama merupakan tahap-tahap persiapan yang dilakukan di bulan pertama, lalu ada yang selanjutnya ada pembelian bahan baku kita dilakukan di tiap bulannya, lalu ada uji coba produksi yang dilakukan di bulan pertama dan kedua, lalu ada usaha siap beroperasi. Di sini untuk usaha siap beroperasi kita dimulai dari bulan kedua dan juga bulan ketiga. Dan untuk pengelolaan usaha dimulai di tiap bulannya, dan untuk persiapan pengembangan bisnis itu sendiri dimulai di bulan terakhir dari bulan 11 dan juga bulan 12. Next. Yang selanjutnya bisa dilihat di sana merupakan tabel rencana umum dari kegiatan produksi Catur Sekawan. Terdapat berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok sampai kebutuhan pelengkap-pelengkap lainnya. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, nah di sini ada di bagian keuangan ya. Nah di sini ada modal kerja yang sudah kami kumpulkan, bahwa di sini ada modal sebesar 34 juta dan dibagi rata ke 4 orang, yaitu 8,5 juta. Nah, juga dengan total 15 juta yang terhimpun, kami membeli bahan pokok sebesar 32 juta, membayar upah tenaga kerja, dan pembayaran biaya-biaya lain yang untuk mendukung pemasaran produk Catur Sekawan. Nah, di sini di akhir kami melakukan analisa kriteria investasi bahwa dengan 155 hari dapat disimpulkan bahwa modal akan kembali dan
Dan yang satu lagi adalah ini adalah tabel dari NPV atau net present value dan juga internal rate of return dari catur sekawan itu sendiri. Nah, sekian presentasi yang kami dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.